Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memiliki peran penting dalam membangun karakter siswa. Namun, seberapa paham siswa terhadap bahasa Indonesia? Mahasiswa PLP Universitas Samudra pada tanggal 13 sampai 14 November 2024 melakukan pengukuran penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Pengukuran dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap siswa-siswa SMP Negeri 9 Langsa. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Simak laporan berikut ini. Nah, kali ini saya akan mewawancarai dari kelas berapa? 72. Namanya siapa? Pasti Aulia. Oke, boleh diwawancara? Boleh. Pertanyaan pertama, apakah di sekolah Rasti lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Bahasa Indonesia. Kenapa? Karena lebih mudah dengan berkomunikasi aja dulu. Oke, nah pertanyaan kedua, bagaimana dengan di rumah? Apakah Rasti lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Bahasa Indonesia. Karena dia enak aja gitu kalau bahasa Indonesia. Oke, pertanyaan ketiga, apakah Rasti merasa nyaman ketika berbicara dalam bahasa Indonesia? Nyaman. Misalnya dengan guru, dengan teman, apakah nyaman? Nyaman. Karena kalau bicara dengan bahasa Indonesia itu lebih nyaman aja. Lebih mudah. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Rasti merasa kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia? Tidak. Tidak. Alasannya? Karena lebih mudah aja kalau bahasa Indonesia itu daripada bahasa lain. Misalnya dalam kegiatan menulis atau berbicara di depan kelas, apakah ada merasa kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Rasti sering menonton video atau film yang menggunakan bahasa Indonesia? Sebenarnya lebih enak aja dengan bahasa Indonesia. Contohnya, film apa yang pernah Rasti tonton? Siksa neraka, film Pinang, Oke, selanjutnya, menurut Rasti, lebih mudah berbicara bahasa Indonesia atau bahasa daerah Rasti? bahasa Indonesia. Bahasa daerah Rasti? Bahasa apa? Asli Aceh. Terima kasih, ucapkan kepada Rasti. Terima kasih juga. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mewawancarai dari kelas berapa? Kelas 2. Namanya siapa? Boleh diwawancara? Pertanyaan pertama, apakah Keiza lebih sulit menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah Keiza? Bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa daerahnya itu agak susah. Bahasa daerah Keiza bahasa apa? Bahasa Aceh. Bahasa Aceh. Asli orang Aceh. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan di rumah? Apakah Keiza lebih sering menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia itu udah gampang. Apa? Nah, pertanyaan ketiga, apakah Keiza merasa nyaman ketika berbicara bahasa Indonesia baik dengan teman maupun dengan guru? Nyaman. Alasannya kenapa? Karena kalau misalnya bicara dengan itu kalau pakai bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Dan dimengerti. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Keiza pernah merasa kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia, misalnya dalam berbicara di depan kelas atau menulis? Tidak. Tidak. Karena kalau misalnya pakai bahasa daerah itu cara nulisnya itu kadang ada yang salah gitu. Ya, dan pertanyaan selanjutnya, apakah Keiza sering menonton video atau film yang menggunakan bahasa Indonesia? Sering. Contohnya? Contohnya kayak Upin Ipin, tentang Indosiar. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Keiza, menurut Keiza lebih mudah berbicara bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa daerah kamu itu sangat susah karena bahasa Aceh. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada Keiza. Selanjutnya, kali ini saya akan
bahasa Indonesia? Nyaman. Dengan guru dan pelajaran yang nyaman, apakah kamu bisa bahasa Indonesia? Kalau Rizky? Pertanyaan selanjutnya, apakah Siswi dan Rizky sering menonton video atau film yang berbahasa Indonesia? Ya, contohnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Turi dan Rizky mana yang lebih mudah? Bicara dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Bahasa Indonesia. Karena? Negara kita Hasil pengukuran yang dilakukan oleh mahasiswa PLP Universitas Samudra melalui kegiatan wawancara siswa SMP Negeri 9 Langsa menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di sekolah sangat dominan, didukung oleh alasan kemudahan dan kenyamanan siswa. Selanjutnya, penggunaan bahasa Indonesia di rumah juga tinggi, menunjukkan bahwa integrasi bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu juga siswa merasa nyaman dan tidak kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik untuk kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis. Tak hanya itu, pengaruh media cukup signifikan dalam memperkuat penguasaan siswa terhadap bahasa Indonesia. Hasil ini mencerminkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa utama yang digunakan siswa dalam berbagai situasi, termasuk di sekolah maupun di rumah. Meskipun siswa merasa nyaman dan mudah menggunakan bahasa Indonesia, berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa potensi kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang dapat diidentifikasi. Kita lihat dari beberapa poin yang telah kita temukan. Kesalahan yang paling dominan dilakukan terdapat pada penggunaan kata-kata tidak baku, pengulangan kata, dan struktur kalimat yang kurang formal. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda.